Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya, dan tetap semangat menjalankan kegiatan sehari-hari. Dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran kali ini tidak dapat kita laksanakan seperti biasa secara konvensional. Akan tetapi, pembelajaran kali ini akan kita laksanakan secara daring. Pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kemudian untuk absensinya, kalian ketik nama lengkap dan nomor absen di kolom komentar pada video pembelajaran kali ini. Dan yang saya anggap hadir adalah peserta didik yang melakukan absensi pada saat pembelajaran dimulai hingga 30 menit setelahnya. Selain pada waktu tersebut, saya anggap tidak mengikuti pembelajaran kali ini. Namun tujuan mempelajari materi barisan dan deret aritmatika sendiri adalah yang pertama, kita dapat mengetahui definisi dari barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, kita dapat mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, menurut kalian, apa sih definisi dari barisan dan deret aritmatika? Kalau kalian sudah belajar, pasti kalian tahu jawabannya. Oke, jadi barisan aritmatika adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Sedangkan deret aritmatika adalah penjumlahan dari barisan aritmatika. Sebelum kita membahas materi kali ini lebih lanjut, saya akan memberikan satu contoh penerapannya. Misalnya, bulan ini kita menabung sejumlah 20.000. Kemudian, bulan depannya lagi kita menabung sejumlah 25.000. Dan bulan depannya lagi kita menabung sejumlah 30.000. Bertambahnya tabungan kita setiap bulan berlangsung secara konstan, yaitu bertambah sejumlah 5.000. Dan untuk mengira-ngira berapa perolehan tabungan kita setelah 2 tahun, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan barisan dan deret aritmatika. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada kalian. Misalnya, saya memiliki suatu barisan angka, yaitu 2, 4, 6, 8. Kemudian, bagaimana cara mengetahui 2 angka setelah angka 8? Oke, saya yakin kalian pasti tahu jawabannya. Karena di otak kalian melihat bahwa barisan tersebut memiliki pola. Perhatikan bahwasanya dari angka 2 ke angka 4 kita tambahkan dengan angka 2. Begitupun dengan angka 4 ke angka 6 kita tambahkan angka 2 lagi. Dan angka 6 ke angka 8 kita tambahkan angka 2 lagi. Sehingga untuk mencari 2 angka setelah angka 8 dapat kita cari dengan menambahkan angka 2. Jadi angka 8 ditambah dengan angka 2 menjadi 10. Dan begitu pun selanjutnya, angka 10 ditambah dengan angka 2 menjadi 12. Soal tadi cukup mudah kan teman-teman? Karena angkanya masih sedikit. Akan tetapi, bagaimana jika kita disuruh mencari angka ke-2000 dari barisan tersebut? Alangkah mudahnya kita menggunakan rumus. Sebelumnya, pada barisan dan deret aritmatika terdapat beberapa unsur. Yang pertama, ada suku ke N yang disimbolkan dengan UN. Yang kedua, ada beda yang disimbolkan dengan
apabila A menyatakan suku pertama, N menyatakan banyaknya suku, dan B menyatakan beda, maka untuk mencari suku ke N, barisan aritmatika dapat dirumuskan dengan UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikali B. Kemudian setelah kita mengetahui rumusnya, kita dapat menyelesaikan soal tadi, di mana diketahui A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 2, dan N-nya sama dengan 2000. Kemudian kita substitusi yang diketahui tadi ke dalam rumus. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. U2000 sama dengan 2 ditambah 2000 dikurangi 1 dikali 2. U2000 sama dengan 2 ditambah 1999 dikali 2. U2000 sama dengan 2 ditambah 3998. U2000 sama dengan 4000. Jadi, dapat disimpulkan suku ke-2000 dari barisan tadi adalah 4000. Sekarang, saya akan memberikan contoh soal lagi, di mana diketahui suatu barisan aritmatika, yaitu 5, 8, 11, dan selanjutnya. Dan ditanyakan berapa nilai suku ke-15 dari barisan tersebut. Caranya, kita dapat mensubstitusikan yang diketahui ke dalam rumus, sehingga diperoleh U15 sama dengan 5 ditambah 15 dikurangi 1 dikali 3. U15 sama dengan 5 ditambah 14 dikali 3. U15 sama dengan 5 ditambah 42. Dan U15 sama dengan 47. Sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai dari U15 adalah 47. Jika suatu barisan aritmatika mempunyai banyak suku N ganjil dan suku pertama A, kemudian suku terakhir UN, maka untuk mencari UT atau suku tengah dapat dirumuskan dengan UT sama dengan setengah kali A ditambah UN. Kemudian kita terapkan ke dalam contoh soal, di mana diketahui suatu barisan aritmatika yaitu 5, 8, 11, titik-titik, kemudian 131. Dan ditanyakan berapa suku tengah dari barisan tersebut. Untuk menyelesaikannya, dari soal tadi dapat kita ketahui bahwa nilai A-nya sama dengan 5 dan nilai UN-nya sama dengan 131. Dan tinggal kita substitusikan yang diketahui ke dalam rumus mencari suku tengah, sehingga diperoleh UT sama dengan setengah dikali A ditambah UN. Kemudian UT sama dengan setengah dikali 5 ditambah 131. Sehingga UT sama dengan setengah kali 136. UT sama dengan 68. Sehingga dapat disimpulkan nilai dari suku tengahnya adalah 68. Selanjutnya, untuk mencari jumlah M suku pertama dari deret aritmatika atau Sn dapat dirumuskan dengan Sn sama dengan N/2 dikali A ditambah UN, atau Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Dan kita terapkan ke dalam contoh soal, di mana disuruh mencari rumus jumlah N suku pertama dari deret bilangan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik dan ditambah UN adalah berapa. Pembahasannya, dari soal diketahui bahwa nilai A-nya sama dengan 2 dan nilai B-nya sama dengan 2.
Untuk menyelesaikannya, kita dapat mensubstitusikan yang diketahui ke rumus yang kedua, di mana Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B, dan sama dengan N per 2 sama dengan 2 kali 2 dikali N dikurangi 1 dikali 2, sama dengan N per 2 kali 4 ditambah 2N dikurangi 2, sama dengan N per 2 dikali 2 ditambah 2N. N per 2 dikali 2 buka kurung 1 ditambah N, sehingga N buka kurung 1 ditambah N sama dengan N ditambah N kuadrat. Jadi rumus N suku pertama barisan aritmatika tersebut adalah Sn sama dengan N ditambah N kuadrat. Oke, selanjutnya saya akan memberikan latihan soal mengenai materi kali ini. Tolong dikerjakan bersungguh-sungguh ya. Untuk batas pengumpulannya, pertemuan selanjutnya, dan pengumpulannya melalui media e-learning yang telah disediakan. Untuk menyiapkan pembelajaran yang akan datang, kalian bisa mempelajari materi selanjutnya. Dan apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran kali ini? Apakah kalian sudah paham? Saya berharap kalian sudah paham. Yaudah, saya akhiri. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.